Astagfirullahaladzim, pucat sekali mas. Kamu bangkit dari kubur? Astagfirullahaladzim teman-teman, ternyata jauh sekali pemakaman itu. Berhenti dulu mas. Duh, saya kecapean nih tadi, tangannya agak kesemutan juga teman-teman, karena tadi kita istirahat lumayan lama juga untuk menuju ke pemakaman ini. Jadi saya mau menuju ke pemakaman teman-teman, tapi saya bukan menuju ke pemakamannya ya. Ini ada yang saya tuju teman-teman. Saya mendapatkan informasi dari warga bahwa di area pemakaman itu ada makam yang dikeramatkan teman-teman. Tapi saya tidak tahu ya ini makam siapa. Yang jelas katanya tuh banyak sekali pepohonan bambu teman-teman di makam itu. Nah, kata warga ada pring petuknya di situ teman-teman. Tapi belum ada yang berhasil untuk mendapatkannya gitu teman-teman. Jadi banyak juga peziarah yang nggak berani ngambil karena memang itu di area pemakaman. Tapi ada juga orang-orang atau pribumi sini ya teman-teman yang nekat mengambil tapi nggak bisa teman-teman. Nah, saya dapat tantangan dari salah satu warga, kalau benar-benar kamu sakti, kamu indigo, silahkan kamu ambil pring petuk yang ada di pemakaman ujung sana gitu teman-teman. Dan saya merasa tertantang, makanya saya bersama mas kameramen ingin menuju ke pemakaman itu teman-teman. Tapi ternyata pemakamannya sangat jauh, sedangkan mobil kita taruh di bawah. Kalau tahu pemakamannya jauh, kita mending naikin mobil ke atas gitu teman-teman. Karena ini udah tanggung, udah separuh perjalanan, udah kita lanjutin aja daripada kita turun ke bawah buang-buang waktu. Mending kita lanjutin sambil kita eksplor sedikit lah di area perkarangan ini teman-teman. Sudah tercium bau aroma tanah kuburan teman-teman. Lebih menyengat lagi kalau ada angin yang lewat teman-teman, menyengat sekali bau aroma tanah kuburannya. Ayo mas, kata warga sih kita harus ngikutin perkebunan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudah-mudahan berhasil teman-teman. Saya takut nih mas kalau banyak ular tempat kayak gini nih, mana nggak ada senter. Duh, ini ada dua teman-teman, seperti dua jalan ya, kanan dengan kiri. Tapi kata warga harus lurus ngikutin jalan ini teman-teman. Nih, posisinya kayak nanjak gitu ya mas ya teman-teman. Posisinya lebih nanjak gitu. Semakin ke depan semakin nanjak. Aduh, ini yang jarak yang kita tempuh udah 1 kilo lebih teman-teman. Mungkin tenaga sudah habis. Apa ini mas? Mungkin ini punya peziarah ya teman-teman, yang sedang berhenti, banyak bungkus rokok dan minuman. Astagfirullahaladzim, kelap ya mas ya, petir nih. Kayaknya bentar lagi mau hujan teman-teman. Ayo semangat mas. Astagfirullahaladzim, teman-teman, saya kok dengar ada perempuan menangis ya? Dengar nggak mas? Astagfirullah, mas tanduran mas. Saya dengar ada perempuan menangis teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tapi saya tidak merasakan adanya aura gaib yang saya rasakan di area tempat ini mas. Walaupun ini dekat pemakaman, tapi saya belum merasakannya. Dari mana sumber suara itu berasal? Coba saya ke atas mas, gak ada apa-apa juga. Astagfirullahaladzim, ini tanduran mas. Astagfirullahaladzim, suara tangisan itu semakin terdengar teman-teman. Shh, yang saya takutkan di sini ada orang mas. Teman-teman, jangan kenceng-kenceng ya. Nanti kalau ada orang takutnya dia pergi. Astagfirullahaladzim, suaranya semakin jelas. Suaranya semakin jelas. Astagfirullahaladzim, ada suara petir teman-teman. Allahu Akbar, jangan hujan, jangan hujan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, petir mas.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa itu, Mas? Astagfirullahaladzim. Bukan kuntilanak dia, Mas. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu dari mana? Pucat sekali kamu. Hah? Baru bangkit dari kubur. Apakah saya boleh melihat wajah kamu? Astagfirullahaladzim. Pucat sekali, Mas. Kamu bangkit dari kubur? Astagfirullahaladzim. Apakah kamu yang dimakamkan tadi sore? Teman-teman, tadi saya juga dapat informasi ya, Mas ya. Memang ada pemakaman, di pemakaman itu ada makam baru yang tadi sore itu dikuburkan, teman-teman. Mungkin si Arum ini ya. Astagfirullahaladzim. Saya baru pertama bertemu dengan orang yang bangkit dari kubur, teman-teman. Sejak kapan kamu bangkit dari kubur? Astagfirullahaladzim. Kamu berjalan dari sore, kamu ditinggalkan 7 langkah baru sampai sini. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Teman-teman, rambutnya sudah kusut, badannya juga, tangannya pucat, mukanya pucat, teman-teman. Kenapa kamu bisa bangkit dari kubur? Astagfirullahaladzim. Emang apa yang kamu lakukan semasa kamu hidup? Banyak dosa. Semua orang memiliki dosa. Berarti Tuhan itu memberikan kesempatan kamu untuk hidup yang kedua kalinya. Apa perbuatan semasa kamu hidup di dunia? Terus? Lalu? Astagfirullahaladzim. Lalu? Astagfirullahaladzim. Lalu? Astagfirullahaladzim. Berarti kamu sudah berumah tangga? Astagfirullahaladzim. Kamu menelantarkan anak kamu. Kamu menjadi seorang PSK juga. Berjudi. Banyak hutang. Berarti kamu sudah mendapatkan siksaan dari malaikat. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Terus ini kamu mau pulang ke rumah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya nggak bisa kalau antar kamu pulang. Saya nggak tahu rumah kamu. Tapi saya harus mengambil sesuatu di pemakaman yang di atas. Saya ada tugas di sini. Saya mau mengambil bambu petuk di sana. Sebaiknya gimana ini, teman-teman? Apakah kita antarkan Arum ini? Kasihan dia, pasti dia sedang dibacakan, sedang ada tahlil lah di rumahnya gitu ya, Mas ya. Kamu mau pulang saya antarkan, benar? Kenapa?
kuburnya sempit. Lalu terus astagfirullahaladzim, teman-teman. Dia berbicara sangat lambat, sangat pelan. Dan saya ulang, katanya kuburannya itu menyempit, kuburannya sempit ya. Terus badannya tuh kehimpit bumi lah intinya teman-teman. Dan meretakan semua tulang gitu teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Emang semasa hidup apa yang kamu lakuin? Karena kamu pelit. Memang teman-teman, seperti ada orang yang ada kata-kata lah ya intinya teman-teman, bahwa kalau pelit itu kuburannya sempit. Berarti itu nyata teman-teman. Nggak suka berbagi sama orang. Astagfirullahaladzim, katanya dia tidak suka berbagi walaupun punya rezeki lebih, bahkan anaknya aja dia telantarin teman-teman. Jadi pelit, bener-bener pelit gitu teman-teman, sama anaknya aja nggak mau ngurusin, nggak mau ngopenin, apalagi dia berbagi kepada orang lain. Jadinya kuburannya itu kehimpit lah teman-teman, kehimpit bumi, kuburannya sempit, dan dia memang merintih. Suara tangisan kamu seperti suara tangisan kesakitan. Berarti badan kamu dihimpit sama bumi. Astagfirullahaladzim. Baik, saya akan antarkan kamu. Gimana? Gimana? Terus? Kamu disuruh malaikat untuk melunasi hutang-hutang kamu yang semasa kamu hidup di dunia? Astagfirullahaladzim. Baik, saya akan antarkan kamu karena kamu mungkin orang yang dipercaya sama Tuhan untuk hidup kembali teman-teman. Bangkit dari kubur setelah 7 langkah ditinggalkan mungkin oleh keluarga ya teman-teman. Kita antarkan perempuan ini. Saya tidak mau memperlihatkan muka karena nanti saya takut ini kesebar, mukanya pucat seperti orang kena tipes teman-teman. Badannya kurus, tangannya pun masih kayak bekas tanah lempung gitu teman-teman. Baik, saya akan antarkan kamu, tapi alangkah baiknya kita istirahat dulu ya. Kita rapihkan badan kamu dulu. Tenang kalau masalah itu, jangan berjalan, sini aja. Teman-teman, sebaiknya untuk pencarian bambu petuk, kita mungkin akan pending dulu karena kita harus pentingin arum ini teman-teman. Karena baru saya pertama kali melihat, menjumpai ada orang yang dikasih kesempatan untuk hidup lagi. Ya teman-teman, Om Janim pernah bercerita kepada saya bahwa waktu dia di Tangerang, dia pernah menguburkan orang yang 3 kali nggak jadi mati teman-teman. Akhirnya dia mati juga gitu teman-teman. Jadi mungkin diberi kesempatan sama Tuhan untuk apa ya teman-teman, merubah diri, bertaubat gitu teman-teman. Mungkin bisa jadi waktu dikuburkan dia belum meninggal, bisa jadi ya mas, gitu teman-teman. Baru mati suri, itu bisa jadi teman-teman. Kita tidak tahu yang sebenarnya. Nanti kita akan sampaikan kepada keluarga tentang kronologinya ini teman-teman. Biar nanti keluarga juga sambil menjelaskan gitu teman-teman. Ini sebenarnya awal mula itu meninggal kenapa, terus apakah dipastikan benar-benar ini udah meninggal apa belum waktu dikuburkan gitu, seperti itu teman-teman. Nah, tentang bambu petuk itu mungkin nanti saya akan pasrahkan aja ke Om Janim yang lagi penelusuran bareng. Nggak deket sih, tapi Om Janim lagi penelusuran di
satu daerah sama saya. Ya lumayan jauh karena tempat ini luas. Biar saya pasrahkan kepada Om Janim aja, biar besok saya nggak kesini lagi gitu teman-teman. Karena ini jangkauannya jauh gitu teman-teman. Saya akan urusin Arum ini dulu. Gimana Mas, setuju? Ya, teman-teman, ini saya malah pikirannya buyar karena bener-bener saya kaget. Ini bau banget tanah kuburan dan agak sedikit mengeluarkan bau dari tubuhnya teman-teman. Na'udzubillahi min dzalik, semoga kita semua terhindar dari siksa kubur, dari perbuatan tercela ya intinya teman-teman. Mungkin saya akan tutup sampai di sini dulu teman-teman. Kelanjutannya nanti saya akan kabarin kalau ada kesempatan. Saya akan tutup dulu, saya akan bawa Arum pulang. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan Arum. Mas sambil bantuin ya Mas ya. Bantuin Mas.